Selamat datang di Yermias Tega Official. Sahabat, ini adalah video ketiga tentang jenis-jenis karangan. Ada dua video sebelumnya telah saya sajikan cara membuat karangan narasi dan cara membuat karangan deskripsi. Video ini saya akan bahas tentang cara membuat karangan eksposisi. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa ini sedang saya penuhi permintaan dari para pelajar SMP dan SMA di Nabire dan beberapa kota di Papua yang mengharapkan agar saya menyajikan video khusus membahas tentang jenis-jenis karangan setelah saya mengupload video pertama saya terkait dengan teknik menulis berita. Tanpa lama-lama, mari kita mulai. Jadi teman-teman, yang saya membahas pada video ini adalah karangan eksposisi. Jadi eksposisi itu sama dengan pemaparan. Jadi paparan. Jadi karangan eksposisi itu berisi tentang uraian atau paparan atau penjelasan tentang sesuatu. Itu bisa tentang pendidikan, ekonomi, kesehatan, tentang politik, tentang hukum, atau juga bisa kita sajikan tentang bagaimana cara membuat sesuatu. Cara membuat sagu, cara membuat anak panah, cara membuat noken, atau cara masak masakan tertentu, misalnya cara bakar batu, atau apapun. Gitu. Jadi teman-teman, tujuan karangan eksposisi itu untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Karena itu bisa kita sajikan dalam bentuk kata-kata, bisa juga didukung dengan data-data, angka-angka. Angka-angka itu bisa juga kita paparkan dalam bentuk grafik atau tabel, sehingga orang yang membaca tulisan kita itu bisa memiliki informasi atau pengetahuan yang cukup terkait dengan informasi yang kita berikan. Misalnya itu kalau kita berikan informasi tentang cara membuat sesuatu, maka harapan kita adalah orang yang membaca itu dengan membaca tulisan kita itu saja dia bisa menerapkannya. Misalnya tadi cara membuat anak panah misalnya. Jadi mulai dari bahan bakunya kita jelaskan, pertama dia buat apa, kemudian bagaimana, dan sampai anak panah itu jadi. Jadi cara atau proses ini kita uraikan, kita jelaskan secara lengkap, supaya nanti pembaca itu bisa memiliki informasi yang cukup, sehingga dia bisa membuat tanpa kita harus dampingi. Atau misalnya dalam pembuatan makalah, kita kan biasanya cari pengertian, misalnya pendidikan itu menurut A, menurut B, menurut C, lalu kemudian kita bisa rumuskan sendiri pengertian berdasarkan pengertian dari berbagai ahli misalnya. Nah, itu juga pemaparan. Intinya adalah kita memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada pembaca agar mereka memiliki informasi yang cukup. Jika itu terkait dengan pengetahuan tambahan, maka dia bisa memiliki pengetahuan cukup. Jika itu lebih kepada bagaimana cara membuat sesuatu sehingga dia memiliki keterampilan, maka dengan tulisan kita itu dia mampu membuat sesuatu yang kita ajarkan. Langkah-langkahnya ini, langkah pertama ini, kedua ini, ketiga ini, sampai sesuatu itu bisa jadi. Gitu. Nah, karena itu karangan eksposisi itu biasanya menjawab dua pertanyaan besar. Yang pertama itu mengapa? Dan yang kedua itu bagaimana? Mengapa demikian? Atau bagaimana melakukan sesuatu. Ada beberapa cara untuk mengembangkan atau membuat paragraf atau karangan eksposisi. Yang pertama itu karangan eksposisi yang berbentuk berita atau news. Nah, terkait dengan ini, teman-teman, saya telah menyajikan sebuah video di channel ini, video pertama saya, yaitu tentang teknik menulis berita. Materinya sangat lengkap di sana, teman-teman bisa mempelajari lebih dalam di sana. Saya tidak akan memberikan contoh cara membuat karangan atau paragraf eksposisi pada video ini. Saya harapkan teman-teman bisa nonton video pertama saya di channel ini, channel Yermias Tega Official ini, supaya teman-teman memiliki informasi yang cukup terkait dengan cara menulis karangan eksposisi yang berbentuk berita atau news. Saya akan memberikan beberapa contoh lain, yaitu pemaparan data atau grafik, kemudian cara membuat karangan eksposisi yang berbentuk pemaparan proses atau penjelasan melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu atau proses membuat sesuatu. Sekarang saya ingin memberikan satu contoh eksposisi
dengan data. Kita perhatikan contoh ini. Total sekolah di Nabire tahun 2023 sebanyak berapa? Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pendidikan telah mengumumkan bahwa pada tahun 2023 total keseluruhan sekolah negeri dan swasta sebanyak 255 sekolah. Jumlah tersebut terdiri dari TK negeri 0, TK SD 36 sekolah, SD negeri 75 sekolah, SD swasta 74 sekolah, SD luar biasa negeri tidak ada atau 0, SD luar biasa swasta 1, SMP negeri 27 sekolah, SMP swasta 11 sekolah, SMP luar biasa negeri tidak ada atau 0, swasta 0, SMA negeri 6, SMA negeri 6 sekolah, SMA swasta 12 sekolah, SMK atau setara negeri 5 sekolah, SMK swasta 2 sekolah. Jadi sekolah negeri sebanyak berapa? Sekolah swasta sebanyak berapa? Dan sekolah luar biasa sebanyak berapa? Sehingga total keseluruhan sekolah di Kabupaten Nabire tahun 2023 sebanyak sekian. Jadi ini adalah satu contoh paragraf eksposisi, pemaparan data. Data seperti ini bisa kita sajikan lebih dahulu, misalnya kita sebutkan jumlahnya sekian, lalu kita paparkan jumlah sekian itu TK sekian, TK negeri sekian, TK swasta sekian, SD swasta sekian, SMP negeri sekian, dan seterusnya. Lalu kemudian terakhir kita beritahu jumlahnya. Jadi data seperti ini bisa kita paparkan dengan kita sebutkan dulu jumlahnya berapa semua, lalu kita uraikan jumlah TK berapa, SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, lalu kemudian swasta berapa, negeri berapa, lalu terakhir kita jumlahkan totalnya berapa. Jadi intinya adalah paragraf atau karangan eksposisi yang merupakan paparan data, itu kita sajikan data. Karena itu kita perlu mencari data di sumber-sumber resmi. Data kalau penyangkut data biasanya kita ke BPS, atau kalau data terkait dengan pendidikan berarti kita ke Dinas Pendidikan. Data terkait dengan keadaan sosial biasanya kita ke Dinas Sosial. Terkait dengan keluarga dan anak bisa kita ke pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi data yang kita peroleh, data yang kita ingin sampaikan itu perlu kita cari dulu ke sumber data. Sumber data juga kita perlu pergi ke sumber-sumber data yang resmi, supaya data yang kita sajikan itu benar-benar data yang valid. Kita sering lihat di buku, di majalah, atau di media online maupun cetak, biasanya mereka menyajikan data tentang sesuatu apa saja. Itu mereka peroleh dari sumber-sumber resmi, baik di lembaga-lembaga swasta atau di lembaga-lembaga pemerintah. Itu tergantung kita mau memperoleh data seperti apa. Jadi itu terkait dengan eksposisi dengan data. Coba kita perhatikan lagi yang ini. Pendidikan menurut orang Yunani adalah pedagogi, yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi menyebut eduker, yaitu mengeluarkan dan menuntun. Tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu lahir di dunia. Bahasa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan eduker, yaitu membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawenta, mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan, dan watak, mengubah kepribadian sang anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berarti dari kata dasar didik, mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran, pimpinan, mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Secara singkat, pendidikan dapat dirumuskan sebagai tuntunan pertumbuhan manusia sejak lahir hingga tercapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi dengan alam dan lingkungan masyarakat, alam semesta, dan Tuhan. Pendidikan merupakan proses yang terus-menerus, tidak berhenti. Di dalam proses pendidikan ini, keluhuran martabat manusia dipegang erat, karena manusia yang terlibat dalam pendidikan ini adalah subjek dari pendidikan. Jadi teman-teman, paragraf pertama tadi yang menyajikan tentang data maupun menjelaskan tentang pengertian pendidikan ini, dua-duanya merupakan paragraf atau dua-duanya merupakan contoh dari paragraf atau karangan eksposisi. Jadi eksposisi kita memaparkan bisa dalam bentuk data atau bisa juga dalam bentuk penjelasan tentang sesuatu.
Dalam hal ini saya beri contoh misalnya pengertian tentang pendidikan. Mulai dari pengertian menurut orang Yunani, menurut orang Jerman, orang Jawa, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu kemudian diambil kesimpulan apa itu pengertian pendidikan. Jadi itu dua contoh, satu berbentuk data, satu dalam bentuk sekedar pemaparan. Selain dua contoh di atas, saya ingin memberikan contoh pemaparan atau karangan eksposisi yang menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sesuatu. Kita perhatikan contoh ini. Membuat karangan eksposisi tidak sulit. Ada beberapa langkah membuat karangan eksposisi. Langkah pertama, Anda menentukan topik atau tema. Langkah kedua, menentukan tujuan. Langkah ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Langkah keempat, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang Anda pilih. Langkah kelima, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan eksposisi. Jadi teman-teman, ini karena satu paragraf, maka langkah-langkahnya ada 5 langkah. Tapi ini kita bisa kembangkan dalam bentuk sebuah karangan yang panjang. Kalau kita mau membuat karangan panjang dari langkah-langkah ini, maka kita bisa menjelaskan langkah pertama, topik misalnya. Kita bisa tentukan topiknya tentang pendidikan, ekonomi, kesehatan, atau apa. Jika itu tentang kesehatan misalnya, lalu kita menentukan tujuan. Oke, ini kesehatan tapi temanya apa? Misalnya tentang kondisi HIV/AIDS di sebuah kabupaten misalnya. Berarti tujuan kita apa? Kita hanya mau memberikan data, memaparkan data supaya orang ketahui, atau arah kita adalah dengan data itu kita mau pemerintah atau pihak tertentu mengambil langkah misalnya. Kita tentukan tujuannya. Kita bisa menjelaskan di bagian itu. Lalu kita bisa kembangkan juga misalnya ketiga, kita mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, tujuan kita adalah hanya memaparkan data, maka kita harus mencari data. Data itu bisa kita datangi rumah sakit, RSUD misalnya, atau kita bisa wawancara LSM atau yayasan yang sedang menangani tentang kasus HIV, atau kita juga pergi ke dinas kesehatan. Jadi kita mengumpulkan data. Nah, setelah kita mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah kita membuat kerangka. Bagian pertama saya akan sajikan ini, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Dan terakhir kita kembangkan tulisan itu, data itu menjadi tulisan. Jadi ini paragraf ini kita bisa jelaskan dalam bentuk sebuah karangan yang panjang, bagaimana cara membuat karangan eksposisi dengan 5 langkah ini. Sehingga teman-teman atau orang yang membaca tulisan kita itu mereka bisa paham, oh ternyata cara membuat karangan eksposisi itu langkah-langkahnya. Ini langkah pertama, menentukan topik. Kita bisa berikan contoh-contoh dalam tulisan kita. Kedua, menentukan tujuannya apa. Kita bisa kasih tahu contoh-contohnya dan seterusnya. Jadi dengan kita membuat sebuah tulisan tentang cara membuat karangan eksposisi ini saja, kalau mereka baca misalnya, orang lain baca, orang lain bisa membuat atau mengembangkan. Itu maksudnya. Itu tadi penjelasan singkat tentang bagaimana cara menulis karangan eksposisi. Dan tentu ini adalah rangkuman dari buku saya, menulis karangan narasi, deskripsi, argumentasi, dan eksposisi. Jadi teman-teman jika ingin mempelajari lebih lanjut, bisa kita diskusikan dalam kolom komentar di video ini. Tapi jika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, bisa teman-teman pesan buku ini, karena dalam buku ini saya sudah jelaskan secara lebih detail. Harganya tentu tidak mahal, ini harga pelajar. Silakan teman-teman menghubungi nomor telepon ini. Selamat belajar, salam.